Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa adalah harta kita yang paling mahal. Takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah berwasiat kepada kita untuk memperbanyak bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Karena itu perbanyaklah bekal kebaikan, bekal takwa, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah menyediakan hari-hari yang dipenuhi keberkahan, yang diliputi keberkahan. Di hari-hari itu Allah melipat gandakan pahala yang sebanyak-banyaknya. Hari itu akan segera kita masuki, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insya Allah Sabtu besok adalah bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah. Di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi?" Qalu walal jihad. Qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan 10 hari ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dengan jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, meskipun dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sama sekali. Hadis sahih riwayat
Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan dan mengutamakan amal-amal di 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang sangat Allah cintai. Bahkan hanya bisa dikalahkan oleh orang yang mati syahid di dalam peperangan membela agama Allah. Sungguh ini adalah kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Hadirin, keberkahan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini meliputi beragam amal. Bisa berupa amal yang wajib, bisa berupa amal yang sunnah, bisa berbuat baik kepada sesama, dan macam-macam ibadah lainnya yang disyariatkan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah terhampar waktu-waktu agung yang teramat sayang jika kita tidak memanfaatkannya. Beberapa di antaranya yang pertama, yaitu hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah hari yang merupakan puncak dalam ibadah haji bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Namun bagi kita yang tidak melaksanakan haji, disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan puasa sunnah Arafah, Rasulullah bersabda, "Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua hadirin, keutamaan dari bulan Dzulhijjah adalah bahwa di dalamnya ada hari penyembelihan hewan kurban. Hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah ataupun juga hari Tasyrik 11, 12, 13. Berkurban dengan menyembelih hewan kurban tentu merupakan ajaran yang sangat mulia, ajaran yang sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah. Tentu saja kita sebagai umat Muhammad SAW dianjurkan untuk melaksanakannya. Hewan-hewan yang dikorbankan itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita yang tulus kepadanya. Berbeda dengan pengorbanan atau korban di masa-masa kekufuran. Orang berkorban untuk berhala-berhala atau dewa-dewa yang dijadikan sebagai sesembahan. Dengan berkorban, insya Allah akan mampu menghilangkan penyakit-penyakit dunia dalam diri, seperti penyakit rakus, kikir. Kemudian kita dapat berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ibadah korban ini memiliki kaitan ibadah yang sangat luas. Selain sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki keterkaitan yang erat dengan ibadah sosial, yaitu bentuk ibadah kita kepada sesama manusia. Ibadah korban mengandung dua sisi langsung, hablum minallah wa hablum minan nas di dalamnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang besar. Karena itu fasholli li rabbika wanhar. Karena itu dirikanlah salat dan berkorbanlah sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh mereka yang mendustakan kebenaran Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
suatu ancaman yang mengerikan dari Allah, bahwa mereka yang mendustakan akan syariat agama ini maka akan terputus dari rahmat Allah. Dan mereka yang terputus dari rahmat Allah, bisa dibayangkan mereka akan mengalami kehidupan yang serba kesulitan, kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyusahkan, kehidupan yang sangat tidak ada keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berkumpul induk seluruh ibadah yang diamalkan oleh setiap orang yang beriman, meliputi ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah, dan haji. 4 ibadah ini semuanya berkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sholat adalah, terutama sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang kita jalani lebih-lebih di 10 hari pertama Dzulhijjah ini tentu sangat bermakna. Demikian juga ibadah puasa yang disunnahkan sejak hari pertama, dan yang utama adalah pada tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah, adalah merupakan amal utama. Demikian hadirin, di 10 hari pertama Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, dan sedekah terbaik adalah menyiapkan untuk menyembelih hewan kurban, dan jika belum mampu maka hendaknya dengan sedekah sunnah yang lain. Dan tentu puncaknya adalah haji. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah haji, kita sama-sama berdoa moga-moga Allah melimpahkan kebaikan, melimpahkan keberkahan, dan mereka menjadi haji yang mabrur, hajjan mabrur, wa syahdan masrur, wa dzamman maghfur, wa tijaratan lan tabur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, memasuki bulan Dzulhijjah ini, mari kita sambut dengan penuh kehangatan, dengan semangat, dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kita awali di hari pertama memasuki 10 hari Dzulhijjah, yang paling baik adalah dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melepaskan diri dari berbagai bentuk maksiat dan semua perbuatan dosa. Mari kita bersungguh-sungguh bertobat, karena taubat adalah bentuk kesadaran kita sebagai orang mukmin, dan bentuk kerugian terbesar ketika kita lalai untuk bertobat. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa yang sangat baik untuk kita. Beliau mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku dapat bertobat dengan sungguh-sungguh sebelum kematian datang kepadamu. Seorang ulama mengatakan, yang mengerikan bagi kita bukan kematian, tapi yang paling mengerikan bagi kita adalah lalai dari kematian. Artinya kita lupa untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itulah yang harus kita kerjakan, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita memanfaatkan waktu emas mulai besok dengan memohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengurangi kalau belum bisa berhenti dari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaghfir wa ghairatillahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi." Allah itu punya cemburu, dan cemburunya Allah bila seorang hambanya melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua hadirin,
kita mulai memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Mari kita gaulkan, memperbanyak baca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Karena di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, Allah SWT berfirman, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ. Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, dan agar mereka banyak menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadirin dan Allah, yang ketiga, dalam memasuki 10 hari terakhir ini, mari kita songsong bulan Dzulhijjah ini dan kita manfaatkan momentum ini dengan memperbanyak amal-amal soleh. Baik itu dengan sholat sunnah, bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi makna Al-Quran, berjihad, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amal soleh lainnya yang perlu kita laksanakan seperti berbakti kepada kedua orang tua, menyebarkan salam, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama saudara kita yang saat ini sedang dalam kesulitan yang luar biasa, yaitu di Gaza, di Rafah, di Palestina. Begitu juga menjaga lisan, menjaga kemaluan, berbuat baik kepada tetangga, mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit, dan amal-amal baik lainnya. Demikianlah hadirin beberapa keutamaan dan amal di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua dikaruniai Allah kesehatan sehingga dapat memanfaatkan dan dapat melaksanakan keutamaan dan amal-amal di 10 hari ini, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana al-khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'ajjala.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن والطاعون والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالأمر